Dia sebut mereka itu umat. Nah, ini coba kita perdalam. Ini seringkali kata-kata umat ini kita lihat. Ada umat Nabi Muhammad, gitu ya. Ada kaum Nabi Musa. Nah, begitu-gitu istilah itu kan. Nah, istilah Al-Quran harus kita pahami betul-betul. Kalau Al-Quran menyebut kata umat, atau bahasa kitanya umat, di KBB itu umat, M-nya satu. Itu artinya perkumpulan makhluk hidup yang mempunyai persamaan-persamaan. Saya ulang, perkumpulan makhluk hidup yang mempunyai persamaan-persamaan. Itu namanya Pak Ustadz. Kalau misalnya kancil itu sama-sama kancil, umat apa tidak dalam bahasa Al-Quran? Umat. Karena dia makhluk hidup. Kalau burung yang terbang di udara itu sama-sama burung, rame-rame mereka, punya sayap, sama-sama terbang, banyak persamaannya. Boleh nggak disebut umat dalam bahasa Al-Quran? Boleh. Bukan maknanya hanya agama saja, bukan. Itu dia pandangan dalam Quran. Kalau mereka sama-sama berbuat buruk, mereka sama-sama mencuri, sama-sama korupsi, boleh nggak disebut umat? Boleh juga. Yang penting mereka itu mempunyai apa? Persamaan. Itu intinya. Persamaan. Mana dalilnya? Lihat. Di surah Al-An'am, surah kelima, ayat ke-38. Ini kata Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, kata Al-Quran. Tidak ada seekor hewan pun, hewan, bukan manusia, Pak. Hewan katanya, yang berada di bumi, ini semua hewan-hewan ini, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya itu merupakan umat-umat seperti kamu. Umat ya. Apa persamaan mereka? Banyak. Sama-sama makhluk hidup. Sama-sama hewan. Sama-sama punya sayap. Sama-sama terbang. Sama dia. Makanya disebut dia umat dalam bahasa agama. Kalau begitu, apa yang sama-sama ada di generasi orang tuamu dulu? Jawabannya, sama-sama bertauhid. Itulah dia. Sama-sama bertauhid, disebutlah dia umat. Karena ada persamaan. Semakin banyak persamaan kita, semakin akrab kita dalam kehidupan ini. Tapi dalam Islam, persamaan yang boleh diperjuangkan mati-matian hanya persamaan tauhid. Nah, itu sebabnya disebutkan dalam Al-Quran, kalau seorang anak tidak bertauhid, putus hubungannya dengan ayah. Kejam ya. Harus sama-sama bertauhid. Tapi mereka satu darah. Putuskan itu hubungan darah. Karena persamaan yang boleh diperjuangkan mati-matian, persamaan tauhid. Makanya dia sebut tilka ummatun qad khalat. Itulah umat-umat yang terdahulu yang persamaannya bertauhid. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada tafsir tua, mungkin baru dengar Bapak Ibu. Penulisnya orang Medan, Pak. Mungkin Pak Habibuddin tahu nggak? Ulama Binjai itu, si Abdul Halim Hasan. Ya. Kemudian Abdul Rahim Haitami. Yang itu kan? Baru Zainal Arifin Abbas. Itu ada tafsirnya itu, Pak. Bahkan lebih tua lagi dari tafsir Hamka.
Namanya itu tafsir 3 serangkai. Itu saya punya, hilang pula 1 jilid. Dia sebut di tafsir itu begini. Kalau ajaran tauhid itu tidak sama, maka persamaan kita tidak ada. Itu memang harus begitu, Pak. Kalau ajaran tauhidnya beda, makanya yang lainnya itu semua apa? Beda. Beda semua. Tidak ada lagi yang sama. Karena dari dulu tidak pernah berubah ajaran para nabi itu bahwa Tuhan itu maha besar. Apa yang berubah? Ada cara sholat. Nah, itu sebabnya kita lihat ayat ini, kata Habib Hasan, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Di ujungnya itu warka'u ma'ar rokiin. Rukuklah kamu wahai Yahudi dan Nasrani bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa itu? Supaya sholat orang Yahudi tidak pakai rukuk. Lain caranya. Kenapa? Karena tauhidnya berubah. Rusak dia jadi. Warka'u ma'ar rokiin. Nah, dibacalah itu. Tapi hati-hati Pak, ejaannya tua kali. Saya pusing kan baca. Tapi saya baca juga. Doe-loe masih begitu-begitu kan. Nah, ini lagi saya cari-cari orang mengetik ulang itu supaya dibuat ejaan baru. Tapi bahasanya tetap dipertahankan. Nah, itu perasa di Medan ini yang punya tafsir itu cuma 5 orang. 5 orang saja. Di tafsir itu ditulisnya begitu. Baik. Nah, kalau begitu, sifat apa dulu yang banyak persamaannya itu? Macam-macam. Tapi diikat oleh apa? Tauhid. Tauhid. Ayahmu itu bertauhid. Mulai dari Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Tilka ummatun qad khalat. Nah, itu dia. Jadi kita ini pun sebenarnya melanjutkan itunya ini. Tauhid yang diajarkan dari dulu. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah mempertahankannya. Makanya terus kita diingatkan. Bahkan kata Al-Quran, jika banyak persamaan sifat terpuji yang terkumpul pada diri seseorang, biarpun dia satu, dia disebut juga dengan umat. Saya ulang sekali lagi. Teorinya, jika banyak terkumpul sifat terpuji, biarpun di satu orang itu pun boleh disebut apa? Umat. Beda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia umat itu banyak. Banyak itu artinya itu pengikut. Boleh pengikut Nabi, boleh pengikut ajaran tertentu. Al-Quran bilang tidak. Satu tadi maknanya apa? Boleh semua makhluk asal ada persamaan. Yang kedua, boleh maknanya itu untuk satu orang asalkan sama dia berkumpul sifat-sifat terpuji. Siapalah itu orangnya? Nah, kita lihat. Surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 120. Kita lihat. Inna Ibrahim. Siapa Bapak ini? Ibrahim. Karena ummatan. Ibrahim itu umat dia. Padahal dia satu. Tidak ada Ibrahim dua. Ibrahim yang diceritakan Al-Quran satu. Ibrahim yang dibakar sama dengan Ibrahim yang mencari Tuhan. Mulai dari bintang, bulan, dan matahari. Sama juga dengan Ibrahim yang menghancurkan patung-patung, kemudian kenapa kau hancurkan itu? Bukan aku, itu yang menghancurkan. Mana bisa dia? Katanya, gawatlah kalian. Tak bisa dia begitu, kalian sembah pula. Sama Ibrahim. Itu juga Ibrahim yang berdebat dengan Raja Namrud. Yang dibilangnya, kalau kau jago, Raja, terbitkan itu matahari dari barat. Tidak, Tuhan mendatangkan matahari dari timur. Sama Ibrahimnya. Nah, itu juga Ibrahim yang menyembelih anaknya. Sama semua Ibrahimnya. Itu juga Ibrahim
yang berkata kepada ayahnya, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Kenapa ayahku Azar membuat patung sama Ibrahim? Itu juga Ibrahim yang menikah dengan beberapa perempuan sama. Tapi dia sebut Al-Quran ummatan. Ummatan. Kenapa dia itu? Karena dia itu qanitan lillah. Satu. Apa itu qanitan lillah? Patuh kepada Allah. Sifat terpuji. Apalagi Hanif, lurus agamanya. Wah, sama kan? Sifat-sifat terpuji. Apalagi walam yaku minal musyrikin. Sifat terpujinya lagi yang sama dengan yang dua tadi. Dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Berarti tiga. Qanitan, hanifan, walam yaku minal musyrikin. Tiga sifat terpuji berkumpul. Dia sebut dengan ummatan.